Selamat datang di channel Binara Matematika, tempat kita belajar matematika bersama. Kali ini kita akan melanjutkan bab dari persamaan fungsi kuadrat ya. Yang bab itu yang kemarin, yang terakhir itu yaitu mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu aplikasi persamaan kuadrat. Maksudnya adalah penerapan persamaan kuadrat ini dalam contoh kasus kehidupan sehari-hari. Ini berhubungannya biasanya dengan soal cerita. Oleh karena itu kita langsung masuk saja ke contoh soal. Luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Oke, teman-teman, ada sebidang tanah bentuknya persegi panjang, berarti seperti ini ya. Oke. Luasnya adalah 4.320 meter persegi. Oke, luas tanah ini 4.320 meter persegi ya. Panjang tanah itu, panjang berarti yang ini ya, yang ini, yang bawah atau yang atas, panjangnya itu 12 kali meter lebih panjang dari lebarnya nih. Maksudnya ada panjang yang ini itu udah 12 kalinya lebih panjang dari panjang yang ini, yang namanya ada yang lebar gitu. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Oke, kita cari menggunakan cara persamaan kuadrat ya. Oke, ini ada tanah, saya bang di sini bentuknya persegi panjang seperti ini. Luasnya 4.320 meter persegi. Panjangnya yang ini ya, 12 kalinya dari lebarnya yang ini ya. Maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya lebarnya itu 1, maka panjangnya ini adalah, karena 12 kalinya berarti 12 ditambah 1 gitu ya. Maksudnya gitu ya. Maksud dari panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya itu. Berarti 12 ini lebih panjang, tinggal ditambah 12 saja. Kalau lebarnya berapa berarti ditambah 12 karena 12 kalinya ya. Oke. Kita langsung pengerjaan soal ini. Ini bukan cara mengerjakannya, ini adalah penggambaran saya bagaimana perbandingan panjang dan lebarnya. Oke, sekarang kita kerjakan mengerjakan contoh soal ini yang sesungguhnya dengan cara persamaan kuadrat. Oke. Misalnya seperti ini, teman-teman. Kita tuliskan dulu. Misalnya panjangnya itu, karena panjangnya belum diketahui ya. Panjangnya itu misalnya P. Karena angkanya belum diketahui, kita umpamakan dengan huruf. Panjangnya itu P. Sedangkan lebarnya, oke, saya masuk dulu. Lebarnya, ingat ya tadi kan, kalau panjangnya P, lebarnya itu katanya 12 meter lebih panjang, berarti tinggal lebar ya. Oh iya, panjangnya itu P misalnya, lebarnya itu X misalnya teman-teman. Seperti itu ya. Kita semuanya andaikan dulu, diumpamakan dulu menjadi huruf. Panjangnya P, lebarnya X. Ini contoh soal yang saya ambil dari buku paket SMP kelas 3 ya. Oke, lebarnya tanah. Maka berarti panjangnya itu, karena tadi kan panjangnya 12 kali dari lebarnya, berarti 12 ditambah X. Nah ini itu ya, berarti panjangnya P, berarti P nya itu sama dengan 12 ditambah X. Sedangkan luas tanahnya atau L nya ya, luasnya itu sama dengan 4.320. Oke, ini selesai sampai di sini. Sekarang kita kerjakan di bawahnya teman-teman. Seperti yang kita tahu, persegi panjang itu rumus luasnya bentar ya. Seperti yang kita tahu, persegi panjang itu rumus luasnya adalah panjang dikali lebar. Itu ya. Sekarang luasnya sudah diketahui, yaitu berapa? 4.000. Kita tulis saja di sini 4.320 sama dengan panjangnya berapa? Panjangnya tadi di sini adalah yang ini ya. Panjangnya itu 12
ditambah X, 12 ditambah X, yang ini dikali ya teman, dikali dikali L nya berapa tadi lebarnya? L ya, yang ini luas, yang ini lebar ya, lebarnya adalah X. Nah seperti ini. Sekarang berarti kita kalau dikerjakan 4000 ini belum bisa dikerjakan, ini dikerjakan 12 kali X, 12 X dikali X, ini perkalian seperti perkalian aljabar ya teman-teman. 12 dikali X, 12X, X dikali X, X kuadrat X kuadrat. Nah teman-teman, sedikit gangguan teknis untuk pen tabletnya. X kuadrat. Nah dari garis ini kita sudah mulai bisa melihat ada bentuk seperti persamaan kuadrat. Kita pindahkan samping, 4320. Kita balik yang ini teman-teman, 12x ditambah x kuadrat, karena ini sama saja ya. Berarti kita balik saja, x kuadrat ditambah 12x. Nah ini sudah menyerupai dari persamaan kuadrat. Lalu untuk bisa lebih menyamai bentuk persamaan kuadrat, maka yang 4320 ini kita seberangkan ke sama dengan, pindah ke belakang ke sini ya. Nah ke sini bentuknya menjadi x kuadrat plus 12x. Nah karena ini pindah tempat yang ke belakang ya, maka bentuknya asalnya positif berubah jadi negatif, dikurang 4320 gitu. Nah sekarang sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Dari soal cerita yang ini kita menemukan bentuk persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat plus 12x dikurang 4320. Oke, sekarang kita akan mencari x1 dan x2 nya, dimana itu merupakan panjang dan lebarnya ya. Kita menggunakan cara yang pertama dulu. Kan ada 3 cara yang kemarin kita pelajari ya untuk mencari akar persamaan kuadrat. Ada menggunakan rumus ABC, kuadrat sempurna, atau memfaktorkan. Nah, kita akan mencari dengan cara memfaktorkan. Cara yang pertama ya. Memfaktorkan itu kemarin yaitu kita harus mencari nilai P dan Q, di mana P dan Q ini kalau dikali hasilnya adalah C atau yang 4320. Kalau ditambah hasilnya B atau yang ini di sini, contoh kasus soal di sini adalah plus 12. Kita tulis dulu cara memfaktorkannya ya teman-teman. Ini harus diganti ya, teman-teman. Yaitu kemarin kan betul ini seperti ini ya, X plus P terus X plus Q itu ya sama dengan 0. Sekarang yang kemarin kan cara yang saya kasih yaitu 4320. Untuk mencari faktornya kita seperti ini. Oke, karena ini angka ribuan berarti kita langsung saja pakai dibaginya puluhan. Bagi 50 tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena belakangnya ini biasanya kalau 50 itu ganjil gitu ya. Walaupun ini genap ada 20 hasilnya. Kita coba saja yang paling besar yaitu 60. Jadi kita 4320 di sini ya. Kita bagi 60. Oke, kita menang. 60 untuk mendekati 430 kali berapa? Misalnya kali 3, 60 kali 3 berapa ya? Oh ya, yang mendekati adalah kali 7 karena kali 6 kali 7 42 ya. Kita hapus dulu teman-teman ini. Oke, kali 7 kali 6 itu 42, 7 kali 0 420 berarti ya. 420 dikurangi, saya maaf ya nanti saya hapus dari sini 3 1. Nah, ini kita 120 bagi 6 yaitu 2 kan. 2 kali 6 2. Jadi 120 ya.
habis. Berarti 4.320 dibagi 60 ya benar, sama dengan 72. Teman-teman. Nah 72. Oke, ini pembagiannya saya hapus dulu ya. Oke, sekarang kan P dan Q-nya sudah ketemu nih. P-nya misalnya 60, Q-nya yaitu 72. Kalau dikalikan hasilnya 4.320. Nah, sekarang kan penjumlahannya. Apakah 60 kalau dijumlahkan dengan 72 hasilnya adalah 12? Oh iya nih, kan ini negatif ya, berarti yang hasilnya negatif. Berarti salah satu ini harus negatif ya. Oke, kalau misalnya negatifnya yang 60 deh. Nah, berarti negatif 60. Ini kan ya, negatif kali positif hasilnya negatif ya. Negatif 400, 300. Ini 4.320. Sekarang kalau negatif 60 ditambah 72 hasilnya itu plus 12. Oke, berarti bener ya, yang ini sudah ketemu. P-nya yaitu 60, Q-nya yaitu 72. Min 60, Q-nya 70. Kita langsung tulis di sini aja teman-teman. Berarti selalu pelan-pelan berarti. Nah, pelan-pelan berarti. X P-nya min 60 ya. Q-nya sama dengan plus 72. Tuh. Oke, sekarang kita cari X1 sama X2 nya. Yang pertama pakai yang ini dulu, setelah itu yang ini ya. Oke, X plus min 60 sama dengan 0, maka X 60 pindah ke sini jadi positif 60 ya. Ketemu satu teman-teman. Yang X2 nya X plus 72 sama dengan 0, berarti X ini minus 72. Oke. Karena dalam penghitungan luas tanah tidak boleh ada angka yang negatif, maksudnya dalam soal cerita ini, maka X-nya kita menggunakan yang 60. Ingat tadi lebarnya itu X 60, berarti sudah ketahuan ya, lebarnya itu maaf teman-teman, gangguan. Mau saya teman. Ini mana sih? Maaf. Tekan ya, maaf teman-teman. Maaf. Masih kelihatan ya? Oke, mohon maaf. Oke, berarti lebarnya itu ini sudah semakin parah, harus diganti. Lebarnya itu, nah ini teman-teman, lebarnya kan X. Di sini sedang S-nya 60, berarti lebarnya itu 60. Sedangkan panjangnya yang itu panjangnya itu sama dengan P, sedangkan P yaitu 12 ditambah X, berarti panjang 12 ditambah X. Berarti kan 12 berapa? 12 dari sini 12 kali lipatnya kan tadi ya. 12 lebih panjang, maksudnya bukan lipatnya, 12 kali lebih panjang. Ditambah X-nya 60. Yaitu 12 tambah 60 72. Oke, sudah ketahuan yaitu lebarnya 60 dari soal ini, panjangnya 72. Berarti sudah terjawab untuk soal cerita yang ini ya teman-teman. Itulah aplikasi penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya.